dalam kemuliaan. Bumi bersuka, bumi bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. The splendor of a king. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness rise to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Let's say, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Never bow on knees. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Never bow on knees. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Sekali lagi, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Selamanya besar dan ajaib Allahku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh grup Gloria Angklung HSBC. Kami persilakan.
Terima kasih kepada grup Angklung Gloria atas pujiannya yang begitu indah. Tuhan memberkati. Kami mempersilakan Ibu Machen membacakan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada pagi hari ini pembacaan Alkitab diambil dari Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Kristus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini.
Terima kasih kepada Ibu Mechen untuk pembacaan Alkitabnya hari ini. Sebelum kita memasuki mendengar firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita ulangi. Seek His love and just be strong. Seek His love and just be strong. When your life seems hard and leads nowhere, He will be there and will always with you. Keep your faith and hope He's so divine. His loving hands will lead and save your way. God can do all things. He will never ever leave you alone. Jesus guide you with His light. He brighten even in darkest night. He will be there and be always with you. Keep your faith and hope He's so divine. God can do all things. His loving hands will lead and save you always. God can do all things. He will never ever leave you alone. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Mari kita ulangi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, Dia sanggup. Tangannya takkan terlambat Untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Silakan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang sanggup memimpin hidup kami, sanggup menyelamatkan kami dari kematian.
Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan yang sanggup itu membawa kami di tahun yang baru ini. Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami, memberikan kami firman yang hidup, firman yang menyegarkan hati kami, yang membesarkan hati kami, yang menegur kami, yang membawa kami kepada salib Kristus, berlutut tunduk di hadapan Tuhan, menyadari ketidakmampuan kami secara pribadi, namun saat kami sandar kepada Allah, saat kami bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyanggupkan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, di tahun yang baru, di minggu yang pertama, kami sungguh-sungguh mohon Tuhan mengarahkan, menuntun hati kami dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, dan semua kami yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama Tuhan diberkati oleh kebenaran rohani firman Tuhan. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masuk di tahun yang baru saudara ya. Di minggu pertama di tahun ini. Saudara, hari ini tema kita tersendiri, tidak berseri saudara ya. Mulai minggu depan kita akan masuk tema yang baru, ya, kitab yang baru. Ya, kita selalu membahas kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam 1 tahun. Ya, kemudian ada di tengah-tengah di antaranya ya memang ada acara khusus, misalnya Paskah ya, acara Natal, acara Mother's Day, acara Father's Day ya. Itu memang tidak bisa kita hindarkan sehingga ada di sana terpotong. Bahkan saya seringkali membuat 1 bulan misalnya khusus tema tersendiri, topical ya, sehingga kita bervariasi. Namun tema Perjanjian Lama, Perjanjian Baru harus selalu ada, karena di atas dasar itulah gereja berdiri. Amin saudara. Ya, di atas dasar firman Tuhan itu. Minggu depan kita akan membahas saudara, memulai kitab baru 1 Samuel. Ya, kitab yang luar biasa saudara ya. Kita belajar nanti dalam kitab itu bagaimana Tuhan memimpin kita belajar kebenaran-kebenaran itu. Hari ini saudara kita mau belajar dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Iya. Tema kita ini Victory in the New Year ya, di tahun 2022. Saudara, belum bahasilah ya, ini baru tanggal 2 saudara ya. Jadi baru kemarin ya. Kita masih tahun baru ya. Nah, kita berdoa seperti apa sih kemenangan di dalam tahun yang baru. Puji Tuhan, saya membuat skripnya full di layar kepada rekan-rekan kita yang berbahasa Inggris saudara ya, yang sulit dalam mengikuti. Saya sulit sekali sebenarnya saudara mengikuti teks ya, terpaku begini ya, seringkali sangat modifikasi, tapi kali ini saya akan berusaha untuk stick kepada teks sehingga saya tidak lari-lari. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sama dengan ada di layar dalam bahasa Inggris. Minta tolong Pak, kok nggak bisa ya? Dicopot dulu kali Pak yang di atas, kemudian dimasukin lagi sekali lagi. Ya, saudara sekalian, adalah kehendak Allah supaya kita hidup berkemenangan. Ya, di tahun 22 kita dapat hidup ya tanpa putus asa, tanpa putus harapan. Dibantu aja Pak kalau begitu ya. Enggak bisa juga. Tanpa ketakutan ya, tanpa frustrasi di tahun yang baru. Kalau kehendak Tuhan seperti itu, artinya apa? Kita diajar untuk benar-benar sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup kita di tahun 22 ini tanpa putus asa, tanpa ketakutan, tanpa frustrasi, artinya apa? Tuhan sedang mengajar saya dan saudara untuk kita sungguh-sungguh hidup bersandar pada Tuhan. Untuk hidup di tahun 22 ini kita perlu saudara mengikuti rencana Allah, bukan rencana saya pribadi dan saudara pribadi. Tapi tempatkanlah rencanamu di hadapan rencana Tuhan. Apa sih Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya? Karena apa? Karena sesungguhnya inti hidup Kristen itu adalah relasi dengan Tuhan.
Ya. Hidup Kristen itu adalah bukan agama semata, bukan. Tetapi relasi kita secara pribadi dengan Allah. Saya setiap hari, saudara setiap hari ngomong sama Tuhan, terima kasih saya boleh bangun pagi ini. Dan saya mohon tuntunanmu ke gereja, ke kantor, ke tempat saya bekerja, kemana saya pada hari ini, Tuhan tuntun saya. Itu pribadi relasi dengan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara membangun relasi kita dengan juru selamat kita yang hidup itu. Itulah kekristenan, saudara. Kadang kita melihat berbagai cara orang merayakan tahun baru, ya. Di Jepang, saudara, orang-orang Jepang merayakan tahun baru dengan menyantap ikan, ya, yang mampu berenang melawan arus yang kuat. Simbolnya apa, saudara, ya? Mereka percaya bahwa ini akan memungkinkan mereka untuk bergerak melawan arus yang kuat yang mereka antisipasi di tahun ini, di tahun yang akan datang, saudara, ya. Dengan menyantap ikan yang kuat itu, maka apa? Mereka akan kuat menghadapi tahun itu. Itu simbol saja. Saudara, ikan apa yang melawan arus? Saudara tahu nggak? Salmon, saudara, ya, betul. Dia melawan arus, lewatin terus. Makanya saudara ada sushi apa? Salmon, ya, ya, sashimi, gitu ya. Kadang kita melihat yang lain, saudara, di negara apa? Orang-orang di Hungaria makan babi panggang. Saya dan saudara juga mungkin, ya, makan babi panggang dengan apel atau semanggi berdaun empat yang ada di mulutnya, saudara. Mereka percaya bahwa ini akan membawa mereka keberuntungan dan kesehatan di tahun yang mendatang. Itu cara-cara mereka. Di tempat lain, saudara, ya, wanita itu makan ampela, ayam. Mereka berpikir dengan makan ampela ayam bahwa tindakan itu akan membuat mereka cantik selama setahun. Wah, ini ya, kita bisnis ampela ayam pasti laku, saudara, ya. Karena para wanita pasti beli ampela ayam, ya. Saudara, di Amerika banyak orang makan kacang polong, ya, dan sayuran hijau pada hari tahun baru. Ini untuk memastikan sepanjang tahun mereka berharap sehat dan cukup secara finansial. Ya, simbol-simbol itu banyak dipakai. Saudara, kita tahu bahwa saat ini virus COVID, betul, ya, melanda dunia, membuat hidup serba tidak pasti, ya. Bencana alam juga kita lihat di berbagai tempat, termasuk di Indonesia baru-baru ini lagi, saudara, ya, gempa. Saudara, juga kita tahu apa climate change, saudara, ya, matahari sinarnya yang kuat sekali yang dapat menghancurkan, ya, negara, bangsa, bumi ini dalam hitungan jam kalau sampai aja terjadi goncangan. Saudara, kita semua menghadapi banyak cobaan, banyak masalah pada tingkat pribadi tertentu dalam hati saya dan saudara, yang sangat mudah, saudara, mengalihkan kita dari iman kita. Yang sangat mudah goncangan-goncangan itu, cobaan-cobaan itu, ujian-ujian itu mengalihkan kita dari iman kita. Kecuali apa? Kecuali kita tetap waspada dengan iman kita. Tetap alert, tetap apa? Tetap berpaut, bersandar sama Tuhan. Saudara, hari ini saya mau ngajak kita belajar bersama dengan seorang pria ini, saudara, ya, Paulus, ya, yang menghadapi masa krisis demi krisis. Saudara, orang kadang-kadang berpikir, ini pria ini sebenarnya pernah menikah nggak sih? Saudara, penafsir, ya, dan banyak setuju itu. Kemungkinan besar Paulus itu pernah menikah, ya, karena dia orang Farisi, ya, orang Farisi, ya, umumnya orang Farisi itu ahli Taurat itu menikah. Tapi kemungkinan udah meninggal dia punya istri, dan kemudian dia tidak menikah kembali, ya. Nah, kita mau belajar dari orang ini, saudara, ya, yang menghadapi krisis demi krisis, namun menemukan kekuatan batin dan kedamaian untuk apa? Bersukacita dalam segala situasi, saudara. Dia mampu melanjutkan hidupnya dan panggilannya apa? Karena hubungannya yang intim dengan Tuhan, hubungannya yang indah sekali dengan Tuhan. Saudara, kita mau belajar beberapa kebenaran yang diajarkan oleh Paulus ini untuk memasuki tahun 22 sebagai, saya harap ini menjadi satu
1 tahun di mana kita membangun gereja kita, pelayanan lebih indah, lebih baik, lebih sehati saudara, lebih berjuang untuk bukan hanya untuk ke dalam tapi keluar saudara. Amin saudara. Ya, untuk keluar, untuk orang-orang di sana yang belum percaya. Saudara, dari teks yang sudah dibacakan oleh Ibu Mecen tadi, kita akan melihat bagaimana Paulus berurusan dengan penderitaan. Ya, saudara tadi membaca penderitaan di sana. Nah, artinya apa? Paulus itu sangat-sangat familiar dengan penderitaan. Sangat biasa dengan penderitaan. Saudara, dengan belajar dari masa-masa Paulus di dalam menghadapi penderitaan, nah kita juga bisa belajar saudara, bagaimana Paulus di tengah-tengah penderitaan itu tetap dia merasakan sukacita, dia tetap merasakan damai sejahtera tanpa diganggu oleh penderitaan yang dia alami. Ini indah sekali, ya. Nah, ada beberapa hal yang kita mau lihat, ya, supaya apa? Supaya kita bisa memasuki tahun 2022 ini tidak terganggu. Saudara, mungkin sekali ya, di tahun 22 ini banyak tantangan. Tahun 22 ini banyak kesukaran, banyak penderitaan yang gereja hadapi, yang pribadi-pribadi kita hadapi. Saudara, 2 tahun ini gereja menderita saudara ya. Karena apa? Banyak sekali gereja tutup, ya. Tidak bisa beribadah, ya. Sesama jemaat tidak bisa saling kontak satu sama lain dalam arti fisikal oleh karena sangat terbatas. Kita mengalami banyak tantangan itu. Nah, kita belajar dari Paulus ada 4 hal yang secara singkat saya mau bagikan kepada saudara. Saya sebutkan di sini 4 haves, sorry ya. 4 hal yang harus kita miliki, ya. Yang pertama adalah kita harus punya keselamatan. Ya. Kita harus memiliki keselamatan. Saudara, Paulus menceritakan dalam firman Tuhan di bagian tadi yang dibacakan, dia melalui banyak sekali penderitaan dan sangat jelas bahwa di tahun-tahun sebelumnya, ya, itu tidak mudah bagi Paulus. Pada waktu dia menulis 2 Korintus, saudara, dia sebenarnya menulis 3 Korintus, ada 3 Korintus. Tetapi yang tercatat di Alkitab kita hanya 1 dan 2 Korintus, ya. Kalau saudara melihat tulisan-tulisan dia di Korintus itu seperti curhat pergumulan dia, penderitaan dia seperti apa. Tetapi saudara, yang luar biasa adalah bahwa Paulus tidak merasa kehilangan pengharapannya di sana. Dia tidak merasa kehilangan keselamatannya. Kenapa saudara? Ini yang paling penting yang kita perlu tahu rahasianya. Karena dia yakin bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kondisi di mana kita hidup. Amin saudara? Enggak tergantung pada kondisi di mana kita berada. Paulus yakin bahwa keselamatan kita tidak dapat diambil oleh dunia ini. Kenapa saudara? Karena bukan dunia yang memberikan kepada Paulus. Jadi saudara perhatikan ini intinya. Keselamatan saya dan saudara tidak bisa diambil oleh dunia, karena keselamatan saya dan saudara bukan dari dunia ini. Bukan dunia yang memberikannya kepada saya dan saudara, tetapi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengambil keselamatan saya dan saudara. Tetapi Tuhan tidak mengambilnya lagi setelah dia memberikannya kepada saya dan saudara. Firman Allah mengatakan, sekali dia berikan keselamatan itu kepada saya dan saudara, selamanya engkau diselamatkan. Amin saudara? Amin. Itu yang dikatakan Paulus di sini saudara. Keselamatan saya dan saudara bukan dari dunia, sehingga apa? Keselamatan kita tidak ada yang bisa mengambilnya, terjaga. Aman. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara sudah memiliki jaminan keselamatan itu? Ini yang paling utama. Tuhan mau supaya saya dan saudara yakin, semua di sini yang duduk di sini yakin bahwa apa? Keselamatan saya dan saudara itu sudah terjamin di dalam tangan Allah.
Saudara, saat saya dan saudara menyadari hal ini, maka kita dapat menghadapi tahun ini, saudara, dengan keyakinan bahwa segala tantangan, segala kesulitan, segala ujian yang akan kita hadapi, kita yakin bisa menghadapinya. Karena apa? Keselamatan kita berlabuh, saudara ya, hanya kepada satu nama, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin, saudara? Iya. Ini penting sekali dan puji Tuhan, saudara, saya yakin saya diselamatkan Tuhan. Amin, saudara? Saya percaya saudara juga yakin saudara diselamatkan. Amin. Yang kedua, saudara ya. Belum yang kedua. Saudara ya. Roma 8 ya ayat 28 ini menegaskan. Saya nggak akan bacakan itu, saudara ya, tapi saudara bisa lihat di sana bahwa apa? Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Tuhan bermaksud supaya kita diyakinkan, ya, saya dan saudara diyakinkan akan kehadirannya di tahun-tahun yang ada ini, bahwa dia hadir di dalam kekekalannya. Tidak pernah dia satu detik pun meninggalkan saya dan saudara. Tidak pernah. Itu janji Tuhan. Dia menyertai saudara-saudara selama-lamanya. Saudara, setahun pertama pertobatan saya, saudara ya, saya banyak sekali mengikuti KKR, ya, kebaktian rohani, kebaktian kebangunan rohani. Setiap kali diminta untuk terima Kristus dan maju ke depan, saya selalu melakukannya, saudara ya. Padahal sudah pertama kali pernah terima Yesus. Siapa yang terima Yesus angkat tangan? Saya angkat tangan lagi. Ya. Silakan maju ke depan, maju lagi, saudara ya. Kemudian terima Yesus lagi. Setelah sekian lama saya belajar firman Tuhan, ya. Kemudian saya baru sadar bahwa Kristus itu tidak perlu kita terima berkali-kali, saudara. Kristus itu cukup satu kali engkau terima dalam hatimu. Cukup sekali dia akan tinggal di sana. Karena itu firman Tuhan katakan, ia selamanya tinggal di sini, ia selamanya menjadi Tuhan saya dan saudara, ia selamanya mengambil saya dan saudara sebagai anaknya. Itu sebabnya di Roma tadi disebutkan apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Bukan karena saya dan saudara setiap KKR datang ke depan terima Yesus lagi. Bukan. Karena memang dia sekali mengadopsi saya dan saudara, maka apa? Selamanya saya menjadi anak Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Saudara, dengan mengetahui bahwa keselamatan kita terjamin dalam Kristus, ini memberikan kita rasa tenang, nyaman, aman, ya, di dalam memasuki kesulitan yang mungkin kita hadapi di tahun yang akan datang. Saudara, yang kedua, selain kita punya keselamatan, keyakinan itu saya dan saudara harus miliki, saudara harus punya tekad. Ya, punya tekad. Di dalam buku Quo Vadis, saudara ya, diceritakan bahwa Petrus, buku Quo Vadis ini kurang lebih ditulis oleh seorang penulis 100 tahun yang lalu, saudara ya. Diceritakan Petrus itu melarikan diri dari penganiayaan di Roma. Di Roma terjadi penganiayaan di abad-abad pertama. Kemudian Petrus lari, takut terhadap penganiayaan. Saudara, tapi dia bertemu Yesus di tengah jalan. Pada waktu dia bertemu Yesus di tengah jalan, dia memanggil Tuhan Yesus dan dia bertanya, Quo Vadis, artinya Tuhan, engkau mau kemana? Kemudian Tuhan Yesus menjawab dia, saya mau pergi ke Roma. Saya mau mendampingi umatku yang sedang dianiaya di sana. Saudara, kemudian dalam buku tersebut, saudara, penulis ini menggambarkan Petrus langsung berbalik, saudara ya. Dan hatinya terenyuh, hatinya menangis, saudara. Kemudian dia pergi bersama-sama dengan Yesus ke Roma. Dan di sana kita tahu bahwa Petrus disalibkan terbalik, ya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan Yesus ada di samping dia. Amin, saudara. Saudara bisa lemah seperti Petrus, bisa tiba-tiba lari dari panggilan saya dan saudara sebagai orang Kristen, bisa lari dari tekad komitmen kita. Tapi satu kali Tuhan terus bisa memanggil saya dan saudara. Untuk apa? Untuk
datang kembali dan Tuhan mengingatkan, aku ada di samping kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Amin, saudara. Amin. Saudara, sebelum menulis surat yang kita baca hari ini, Paulus telah menghadapi masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Namun di tengah semua masalahnya, dia menulis dengan penuh keyakinan dan tekad, saudara ya. Dia melakukannya karena dia telah berjalan bersama dengan Yesus. Melakukan kehendak Tuhan dapat membantu kita, saudara, melihat kebutuhan orang lain, bukan melihat kebutuhan kita, saudara ya. Jadi saudara, melakukan kehendak Tuhan, bertekad melakukan kehendak Tuhan itu menolong saya dan saudara untuk melihat kebutuhan orang lain. Ketika kita sedang menghadapi pencobaan ujian, saudara, seorang pria di New York, saudara, bunuh diri, ya. Kemudian pada waktu dibaca catatan dia menuliskan satu catatan di sana. Pada waktu dia mengakhiri sisa hidupnya, dia berkata begini, tidak ada kata penyemangat dalam hidup saya selama 3 tahun terakhir. Saya muak, ya. Saya bosan. Kemudian dia bunuh diri. Saudara, tahukah kita bahwa bisa jadi ada seseorang yang sedang menunggu saya dan saudara untuk membagikan kata-kata yang membesarkan hati dan memberikan semangat seperti yang dilakukan Paulus di dalam 2 Korintus ini. Ada orang yang sedang menanti seseorang, saudara, yang hatinya sedang gundah gulana, sedang sakit hati, sedang mau bunuh diri, saudara ya. Yang menanti satu kalimat dari mulut saya dan saudara. Bagaimana kabarmu? Ada nggak yang saya bisa doakan tentang kamu hari ini? Saudara, melakukan hal ini tidak hanya membawa kita sukacita, ya, dan kedamaian. Itu akan membantu orang lain yang menderita, saudara ya, yang bergumul dengan pergumulannya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa bukan hanya uang dan uang yang dibutuhkan anak-anak kita atau pasangan kita, bukan. Bukan hanya uang dan uang yang dibutuhkan oleh anak-anak kita atau pasangan kita. Di Amerika, saudara, ada seorang pengacara memberi putranya hadiah 1 jam dalam sehari. 1 jam dalam sehari, dan dia terus melakukan itu sepanjang tahun, dan dia memperbaharui lagi komitmen itu tiap-tiap awal tahun, saudara ya, sampai anaknya bertumbuh dewasa. Kemudian di majalah bulanan Moody, ya, anak itu memberikan kesaksian bahwa itu adalah hadiah yang terbesar yang pernah diberikan ayahnya kepadanya. Bukan uang, bukan pendidikan, tapi 1 jam bersama dengan anaknya setiap hari. Amin, saudara. Ketika kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, pada keluarga kita, kepada orang lain, kita akan hidup dengan penuh keyakinan dan dalam berbagai macam keadaan yang kita mungkin hadapi. Saudara, ini adalah komitmen yang harus kita miliki dan berharap, saudara ya, untuk memberikan yang terbaik dan mengalami yang terbaik di tahun ini. Komitmen itu apa? Tekad itu apa? Saudara, pada waktu melakukan tekad itu, saudara, saya dan saudara pasti mengalami yang terbaik dari Tuhan. Tuhan pasti buka jalan di tengah-tengah kesulitan. Pada waktu ada komitmen, tekad mulia yang saudara taruh dalam hatimu. Apapun itu terhadap keluargamu. Amin, saudara. Yang ketiga, kita harus memiliki apresiasi dan hormat, saudara ya. Apa maksudnya di sini, saudara ya? Paulus berbicara tentang Allah, sumber segala penghiburan. Sumber Allah penghiburan dan kata-kata penghiburan, ya, menghibur, penghiburan kata-kata benda, saudara. Parakletos itu artinya Allah berdiri di samping, ya. Allah berdiri di samping. Saudara, sama seperti pengalaman Quo Vadis tadi, saudara ya, diceritakan di buku itu. Paulus bersuka cita dalam setiap situasi karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, saudara ya. Tuhan ada di samping dia. Saudara, William Buckley mengingatkan kita bahwa antara ayat 3 dan ayat 7 dalam teks kita tadi yang kita baca tadi, saudara ya, kata penghiburan atau kata menghibur itu muncul 9 kali, saudara ya.
Banyak sekali dalam satu perikop pendek itu, ya. Kita harus tahu bagaimana menghargai dan mengapresiasi, menghormati apa yang telah Allah lakukan. Itu loh maksud Paulus. Jadi pada waktu Paulus mengatakan Allah menghiburku, Allah menjadi penghiburanku, aku terhibur. Saudara, Paulus tahu bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, ada Tuhan yang mendampingi dia, yang menghibur dia, sehingga apa? Muncullah dalam hatinya sukacita, kegembiraan, dan kegembiraan itu menimbulkan gairah yang kuat untuk menyembah Allah. Itu hormat kepada Allah. Itu maksudnya di sini apresiasi kepada Allah. Saudara, banyak orang di dunia ini yang tidak tahu mengapresiasi Tuhan. Amin, saudara. Take for granted, saudara. Dia anggap dia bangun pagi, dia punya nafas, dia hidup, dia bekerja tiap hari. Dia merasa bahwa saya layak mendapatkan ini. Dan itu memang hidup saya. Dan saya punya hak untuk mendapatkan itu. Saudara pernah mendapat ini ya? Ini tidak ada di teks. Ya. Saudara pasti sering mendapat WA yang sering menyebutkan mahalnya oksigen di masa-masa COVID ini. Betul ya? Yang satu tabung berapa rupiah, saudara? Berapa dolar, ya, sampai dia hitung satu hari. Wow, bisa sekian, apalagi sebulan orang masuk ICU pakai itu ventilator, ya, kemudian butuh oksigen yang begitu banyak. 1 menit, 1 detik berapa rupiah dihitung sama dia, miliaran rupiah. Akhirnya orang itu berkata, saya baru sadar betapa Tuhan itu ajaib dan baik. Dan hati seperti itu datang kepada Tuhan, bersujud di depan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu namanya hormat, mengapresiasi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Di dalam keyakinan ini, saudara ya, Daud berkata di Mazmur 23, ini memperdalam lagi, saudara ya, apresiasi saya dan saudara. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana saya dan saudara takkan kekurangan, walaupun aku berada dalam lembah bayang-bayang maut. Takkan kekurangan aku. Kenapa? Tuhan menyertai aku. Bagaimana mungkin saya tidak mengapresiasi, menghormati Tuhan yang memberikan saya hidup demikian? Tidak mungkin, saudara ya. Hanya orang ateis, orang bebal yang tidak tahu mengapresiasi Tuhan. Amin, saudara. Hanya orang bebal dan orang ateis. Yang terakhir, saudara ya, kita harus memiliki dedikasi. Ya. Saudara, banyak orang yang membuat resolusi di tahun baru, tetapi mereka tidak menepatinya, saudara ya. Ada yang bertekad diet, tapi hanya bertahan 1 minggu, ya, 2 minggu, 3 minggu, ya. Dokter Kenneth mungkin tahu pengalaman ini, pasien-pasien mungkin datang ya Om ya. Ya, ada orang yang punya resolusi seperti itu, bertahan hanya 1-2 minggu, ya, bahkan mungkin beberapa hari saja. Saudara, saya dan saudara sebagai orang Kristen, mungkin kita tidak harus membuat resolusi di awal tahun. Tidak. Tetapi, nah ini saudara ya, kita harus memiliki dedikasi baru. Untuk menjaga komitmen kita kepada Tuhan setiap hari sebagai orang percaya. Mungkin saudara tidak buat resolusi, tapi saudara recommit. Saudara menjaga komitmenmu kepada Tuhan, misalnya seperti apa? Seperti ini, misalnya ya, saya tuliskan contohnya saja. Untuk hidup sepanjang tahun 2022 ini saya bertekad untuk sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Itu tekad. Saudara pikirkan baik-baik, ini artinya apa? Bergantung, umum sekali kan? Umum sekali. Itu sebabnya tadi
Saya menghindarkan mengatakan bikin yang detail. Saya mau lebih kurus 10 kilo. Tapi makan dulu saudara ya. Loh, itu detail agak berat saudara mengikutinya ya. Saya mau jalan pagi setiap hari 1 jam. Waduh, itu berat, itu berat komitmennya. Karena apa? Seringkali saudara harus bekerja di pagi hari atau sore hari saudara ya, dan banyak kendala-kendala. Saudara hindarkan buat resolusi seperti itu. Kadang-kadang itu hanya berlaku 1-2 minggu waktu masa liburan, betul enggak? Lagi holiday, ya sanggup saudara ya. Tapi saudara bikinlah yang logis ya, yang umum. Misalnya begini, aku mau bergantung pada Tuhan sepanjang 2020. Maksudnya apa? Oh ini luas saudara, bergantung sama Tuhan artinya apa? Saudara percaya sama Tuhan, Tuhan memelihara hidupmu, amin? Iya dong, pada waktu uangmu di kantong itu hanya tinggal $5. Waduh, ini mau kasih persembahan $5 Tuhan habis, gua kasih persembahan, gimana Tuhan? Berani nggak saudara ya? Ya udah dah, Tuhan saya percaya, Tuhan pasti menyediakan. Ini bukan nekat saudara, iman ya. Saudara ambil $5, saudara masukkan amplop. Ini memang perpuluhan saya Tuhan bulan ini. Habis sudah $5. Itu yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, karena Dia yang memelihara engkau. Engkau khawatir kan? Saya dan saudara khawatir. Benar, serahkan kekhawatiranmu. Bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini saudara, komitmen ini mengharuskan apa? Kita percaya kepadanya. Kita dapat melakukan itu karena Dia telah berjanji tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mengabaikan kita. Amin saudara. Iya, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Saudara, ini ada puisi ya. Puisi ini berkata demikian. Hidup adalah sebuah buku pada jilid yang ketiga. Nah, ini bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas kali ya. Bahasa Indonesianya ya, terjemahan kaku saudara ya. Hidup adalah sebuah buku pada jilid yang ketiga. Jadi jilid 3-nya hidup itu. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ada 3 jilid. Masa lalu, sekarang, yang akan datang. Yang pertama, yang sudah dituliskan dan diletakkan, itu the past, bukan hidupmu. Sudah selesai. Yang sekarang ini menghidupi, saudara ya. Yang kedua, ini yang sedang kita tulis setiap hari. Saudara ngapain setiap hari? Menulis dengan hidupmu, melalui hidupmu. Saudara, tapi yang berikutnya adalah jilid yang terakhir. Inilah hidup saya dan saudara nanti. Yang ketiga, yang masih tersembunyi pada pandangan saya dan saudara. 1 detik ke depan pun masih rahasia. Amin saudara, betul nggak? Kita keluar dari pintu ini nggak tahu. Ada seorang pendeta, kalau saudara perhatikan di YouTube ada di sharing seringkali pendeta lagi khotbah tiba-tiba jatuh, mati, serangan jantung. Nggak pernah dia kepikir bahwa dia mati di mimbar, saudara ya. Nggak pernah dia kepikir bahwa dia mati setelah keluar dari sini. Enggak. Tersembunyi. Ya. Ini yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah yang tersembunyi itu kepada Tuhan. Amin saudara. Hanya Dia yang pegang kuncinya. Hanya Dia. Saya dan saudara nggak tahu. Saudara mungkin berkata, Pak Gunung, Bapak nggak tahu apa yang saya alami, betapa beratnya hidup saya, betapa beratnya pergumulan saya. Betul saudara, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi saya tahu satu hal, siapa yang bersama kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Saya tahu Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, dan saya tahu Dia sedang melalui dan tidak pernah tinggal diam. Kita nggak tahu sehari ke depan, 1 jam ke depan apa.
Nggak tahu. Tapi satu hal kita tahu pasti. Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Tuhan di samping kita. Parakletos. Sebutkan sama-sama. Parakletos. Ya, jangan lupa itu. Ya, Parakletos. Saudara, mari kita praktekkan 4 hal ini. Supaya kita bisa meraih kemenangan di tahun 22. 4 hal itu. Terakhir, Pak. Punya keselamatan, punya tekad, punya apresiasi. Apresiasi juga termasuk datang kebaktian enggak? Iya. Kalau saudara tahu menghormati Tuhan, memberikan kau hidup, datanglah ibadah setiap minggu. Karena itu mengapresiasi kita di hadapan Tuhan. Punya dedikasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan siap masuk di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum Engkau mengizinkan kami masuk perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menang dan Tuhan membawa kemenangan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kemenangan yang sudah Tuhan raih, kami akan peringati. Dan biarlah peringatan ini menguatkan kami kembali, meneguhkan iman kami kembali, bahwa kemenangan Kristus sudah nyata dan kami pun diberikan jaminan mengalami kemenangan rohani di hadapan Tuhan sepanjang tahun 22 yang akan datang ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Mohon para penatua, saya persilakan.
daring kawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Itu sebabnya kenapa perjamuan kudus itu diberikan kepada semua saudara yang sudah dibaptis, di dewasa, supaya memberikan pengertian pemahaman
keluarga, kedekatan satu dengan yang lain. Kalau yang sudah bekerja Tuhan topang serta dalam kasih karunia-Mu. Dan bawa kami kembali pada minggu depan dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan, sehingga hati kami terus menghormati Tuhan, memuji Engkau, bersukacita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Kau syafaat kami. Amin. Amin. Dan kembali. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat tahun baru. Happy New Year yang merayakannya. Semoga tahun yang baru mempunyai semangat yang baru dan semangat memuji nama Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah diberikan pada minggu pertama tahun ini. Terima kasih Pak Gunung. Tuhan memberkati Bapak beserta dengan family dimanapun berada. Sebelum saya membacakan apapun, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasul kita, pengakuan dengan pengakuan iman rasul sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kinilah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita melakukan persembahan kita, kita akan mendengarkan dari anjuran daripada persembahan pada minggu ini, yaitu terambil daripada Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan diadakan, kita akan nyanyi nyanyian persembahan, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukacita Dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan
saudara-saudara kita bawa persembahan yang telah dikumpulkan pada pagi hari ini, demikian pula pada saudara-saudara yang memberikan melalui online masuk ke dalam bank account daripada gereja kita. Mari kita bawa persembahan ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang maha kasih, maha penyayang, Engkau yang terlebih dahulu memberikan berkat kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengembalikan sebagian daripada berkat itu. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga benda-benda mati ini dapat dipergunakan untuk pelajaran kerajaan-Mu di sini maupun dimanapun berada. Terima kasih segala ya Tuhan, karena kami panjatkan doa ini dengan nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup, telah kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi dan selamat tahun baru. Waktu jemaat pada saat ini kita akan telah mendengarkan firman Tuhan di minggu yang pertama pada 2 Januari 2022 yang dibawakan oleh Pak Gunung Maston, dan minggu depan di Indonesian Service akan dilayani oleh Pendeta Gunung Maston Hutauru dan di English Service oleh Reverend Kevin Magri. Setelah berlibur beberapa minggu, persekutuan doa akan dimulai kembali, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari, yaitu minggu depan. Saudara-saudara diundang untuk ikut di dalam doa hari Selasa tersebut melalui Zoom. Berita selanjutnya yaitu untuk vaksinasi. Kami gereja HIPC di Earlwood merencanakan akan melayani vaksinasi booster untuk yang ketiga, yaitu direncanakan pada tanggal 16 Januari tahun 2022 selesai kebaktian bertempat di hall gereja. Pelayanan ini akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Januari tersebut kalau semuanya berjalan dengan lancar. Kami mengimbau supaya saudara-saudara yang ingin dapat mendapatkan booster pada tanggal 16 Januari itu mendaftarkan dirinya kepada Elder Yanto Sugi, nomor tertera di sana. Secepatnya katanya, sebelum tanggal 9 Januari. Tapi kami menghimbau untuk saudara-saudara ikut, karena ini adalah anjuran daripada New South Wales Government, karena saudara tahu sendiri kasusnya makin meningkat sampai ke ujung langit di atas. Lah, sehingganya saudara-saudara mendaftarkan kepada saudara Yanto Sugi, ya. Nomor telepon tertera di sana. Data-datanya coba tolong ditanyakan kepada saudara Yanto supaya dilengkapi, supaya mempermudah kami untuk melaporkan ke AIR, yaitu Australian Immunization Registry. Berita selanjutnya adalah berita duka cita. Ibu Aspina Tambunan, ibunda dari Pendeta Gunung Maston Hutauru, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ibu Aspina, ibunda yang berusia 86 tahun pada tanggal 25 Desember jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah penguburan sudah diadakan atau dilakukan di Medan pada hari Rabu yang lalu tanggal 29 Desember. Session dan jemaat HIPC mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita warta selanjutnya adalah pemilihan anggota KOM. Seperti saudara tahu, penggantian tahun, penggantian KOM. Kami menghimbau saudara pula di mana saudara-saudara mendapatkan pemilihan anggota KOM di selebaran di warta jemaat, kiranya saudara dapat mengisi calon-calon yang akan saudara ajukan, kiranya kalau bisa selamatnya tanggal 9
Januari. Jadi minggu depan ya, lembaga ini sudah diberikan kembali kepada session. Pada saat ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara KOM yang telah bekerja di tahun 2021. Namanya adalah Ibu Riani, Ibu Liana, dan Ibu Diana. Terima kasih atas sumbangan daripada pekerjaan saudara. Berita selanjutnya adalah dana Natal dan tahun baru. Dana Natal diperlukan sebesar 4.600 persembahan jemaat khusus untuk Natal yang sudah terkumpul sampai Minggu Kebaktian tanggal 26 Desember sebesar 6.055.50 sen. Terima kasih atas dukungan doa dan kemurahan hati jemaat sekalian. Demikian berita warta jemaat pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Sebelum kita menutup kebaktian kita pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Sebab Kau Besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama ulangi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Puji Tuhan, kita mengakui tiada yang seperti Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi saksinya, menjadi berkat. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang berlimpah tidak berkesudahan di dalam persekutuan Rohnya yang Kudus Allah Tritunggal ini menyertai saudara sekalian sepanjang tahun 2022 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
sudah selesai saat teduh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.